Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang pengaruh suhu terhadap perubahan benda. Ini ada di pembelajaran 5 buku tema 6 kelas 5. Apa saja pengaruh suhu terhadap perubahan benda? Suhu merupakan indikator atau ukuran terhadap tingkat panas atau dinginnya cuaca atau dinginnya keadaan kita ini. Bagaimana suhu dapat berpengaruh terhadap perubahan benda? Yang pertama, pengaruh perubahan suhu terhadap benda adalah pemuaian. Pemuaian ini merupakan bertambahnya ukuran benda karena naiknya suhu atau suhunya panas. Jadi benda dikatakan memuai itu ketika ukurannya bertambah dan suhunya naik atau dalam keadaan panas. Contohnya, ban sepeda yang meletus karena kepanasan. Pada siang hari ketika kita memarkir sepeda dan keadaan ban sepeda kita, udara di dalamnya itu terisi penuh atau memompanya terlalu penuh, sangat keras. Ketika ban sepeda tersebut berada di keadaan panas, maka akan dimungkinkan untuk meletus karena udara di dalam ban itu memuai karena terkena sinar matahari yang suhunya panas. Hal ini tidak akan terjadi di malam hari karena di malam hari tidak ada matahari, sehingga tidak mungkin udara di dalam ban akan memuai di malam hari. Selanjutnya, jika kita melihat sambungan rel kereta api itu mesti dibuat renggang karena agar tidak melengkung ketika panas. Kalau kalian mengamati sambungan rel kereta api itu mesti ada celahnya. Itu karena mengantisipasi agar tidak melengkung ketika siang hari, ketika panas itu relnya tidak melengkung. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap perubahan benda yang kedua adalah penyusutan. Penyusutan ini berkurangnya ukuran benda karena turunnya suhu atau suhunya dingin. Ukuran bendanya berkurang karena turunnya suhu. Contohnya es batu meleleh di tempat terbuka. Ini dia mengalami penyusutan atau nama lainnya adalah mencair. Selanjutnya, akibat dari perubahan suhu tentunya ada perubahan bentuk benda. Yang pertama, perubahan bentuk benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Contohnya adalah es batu yang ditempatkan di tempat terbuka, tidak di dalam freezer, maka dia akan mencair sehingga menjadi air biasa. Ini namanya adalah mencair, dari benda padat menjadi benda yang cair. Yang kedua, cair berubah menjadi padat. Ini pengaruh perubahan suhu. Air ketika di dalam freezer, air yang mulanya suhunya normal 0, di atasnya 0 derajat Celcius, ketika dimasukkan ke dalam freezer yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius, maka air tersebut
akan membeku sehingga menjadi es batu yang menjadi benda padat. Jadi perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian cair menjadi gas. Ini dinamakan benda cair menjadi gas itu dinamakan mendidih atau menguap. Contohnya ketika kalian memasak air, memanaskan air di atas kompor, itu air akan menguap atau umep itu kalau bahasa Jawa. Itu akan keluar asap. Ya, asapnya itulah yang dinamakan benda gas. Nah, ini namanya prosesnya disebut dengan menguap. Gas menjadi cair. Nah, ini contohnya atau prosesnya dinamakan mengembun. Contohnya adalah embun pagi. Gas di udara, ya, hasil uap air yang ada di udara, yang ada di langit, ya, ketika pagi akan mencair, ya, namanya embun. Nah, kalian kalau bangun pagi jalan-jalan di dekat sawah itu biasanya di rumputnya ada airnya, itu bukan hujan tapi embun. Selanjutnya yang terakhir, benda padat menjadi gas. Nah, ini juga pengaruh perubahan suhu. Benda padatnya apa? Namanya prosesnya menyublim. Contohnya kapur barus. Kalian kalau menaruh kapur barus di ruangan terbuka, tidak di dalam plastiknya itu, kalian keluarkan kapur barusnya, kalian taruh di tempat terbuka, beberapa hari kemudian kapur barus tersebut akan hilang karena berubah menjadi zat gas. Itu namanya pengaruh perubahan suhu yang disebut dengan menyublim. Contoh lainnya itu pengharum ruangan, ya. Ketika kalian buka pengharum ruangan itu, kalian taruh di tempat terbuka, lama-kelamaan pengharum ruangan tersebut akan habis. Nah, itu juga proses yang namanya menyublim. Oke, cukup sekian penjelasan ini, ya. Tugasnya anak-anak adalah menyalin tulisan ini di bukunya masing-masing, kemudian nanti difotokan dan dikirim ke WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.